Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Anwar Fauzi dengan NIM 236100251. Dan nama saya Eh, Dewa Putra Anugrah dengan NIM 23610260. Kami mahasiswa program studi informatika Universitas Amikom. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah kepemimpinan atau leadership. Jadi dalam video ini eh, kita akan melakukan wawancara eksklusif dengan seseorang tokoh pemimpin organisasi sosial keagamaan untuk menggali dalam tentang praktik kepemimpinan yang integritas, etis, dan anti korupsi. Dan sekarang, alhamdulillah, kita sudah terhubung secara virtual dengan narasumber kita yang luar biasa. Yaitu Bapak Agus Nur Saleh selaku Wakil Ketua Pemimpin Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, bisa langsung mulai ke tahap wawancara interviewnya. Di sini kami menyiapkan 10 pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Dewa. Mungkin waktunya. Baik, terima kasih Mas Fauzi atas waktunya. Jadi langsung saja ya Bapak ya, izin ya. Yang Oke. pertama, menurut Bapak, apa makna paling mendasar dari integritas saat memimpin organisasi keagamaan seperti ini, di mana tidak ada keuntungan profit yang dikejar? Oke, bagi saya itu integritas di NU adalah bagian dari khidmah atau pengabdian ya, di sebuah organisasi tanpa pamrih. Ya. Integritas itu bukan cuma soal tidak mencuri uang atau mengambil suatu hal, tapi soal kesesuaian hati dan perbuatan yang dilakukan. Kita mengurus dana umat ya, Lajisnu ya, itu maka di situ kita harus sadar bahwa yang mengawasi bukan hanya rapat ya, kalau di NU ada rapat ya, tapi juga kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di integritas adalah menjaga amanah itu meskipun tidak ada orang yang melihat. Ya. Baik Pak, saya izin lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana Bapak menanamkan nilai kejujuran ini kepada pengurus lain atau anggota di bawahnya supaya kejujuran tersebut menjadi budaya organisasi dan bukan sekadar slogan atau diibaratkan sebagai tulisan semata pada suatu dinding bangunan. Ya, yang jelas ya kita harus menjadi uswah dulu ya, menjadi percontohan ya. Untuk pengurus-pengurus yang ada di bawahnya ya kita harus menjaga kejujuran, ya, transparansi, ya, terbuka, ya, sehingga kepengurusan-pengurusan atau anggota-anggota di bawahnya pun ya, akan mengikuti apa yang kita lakukan. Karena di dalam jamiah ini ada aturan, ya, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada, yang mengikat kepada setiap pengurus dan anggota. Baik Pak. Berikutnya, pernahkah Bapak menghadapi situasi dilema di mana Bapak harus mengambil keputusan yang sedikit bertentangan atau mungkin mengecewakan sebagian pihak demi menjaga suatu kebenaran? Ya, contoh ya yang saya alami ya, atau di dalam mengambil keputusan di dalam pentasyarupan, ya, pentasyarupan program sosial ya, karena program sosial, program bantuan, contoh seperti di dalam Lajisnu ya, kadang ada kedekatan ya, kadang ada kerabat atau mungkin
tetangga yang paling dekat ya, dan sebenarnya itu sama-sama membutuhkan. Tapi dalam hal ini ya kita harus mengambil sikap yang paling membutuhkan ya. Makanya dalam hal ini kadang dilematis ya. Sehingga kita harus mengambil sikap ya, ya mau tidak mau ya harus mendahulukan yang lebih ya, yang lebih membutuhkan, bukannya sekedar keluarga atau mungkin tetangga yang lebih dekat. Oke, baik Pak. Selanjutnya, eh, dalam situasi krisis atau tekanan tinggi, nilai apa yang Bapak pegang agar keputusan Bapak tetap objektif dan tidak emosional? Oke, keputusan di dalam jam'iyah ini ya, itu sebenarnya keputusannya ada 2 ya. Maka ada keputusan rapat harian tanfidiyah, ada rapat suriah ya. Maka saat mengambil keputusan di saat kita itu dilematis ya, kita harus kembalikan lagi kepada forum terbesar yang ada di Nahdlatul Ulama itu sendiri, itu dari rapat harian. Kalau rapat harian tidak memutuskan, maka akan diputuskan oleh rapat harian suriah ya. Atau yang terakhir adalah rapat gabungan antara suriah dan tanfidiyah untuk mengambil keputusan yang tepat. Baik Pak, mungkin dari saya terakhir yaitu pertanyaan nomor 5. Bagaimana Bapak membedakan antara sumbangan yang tulus, yakni infak, dengan gratifikasi atau suap yang punya maksud tersembunyi? Oke, kalau infak itu kan tidak terikat ya, atau ikhlas memberikannya ya dari warga untuk membantu masyarakat yang lebih lemah. Kalau gratifikasi itu kan pengembalian ya, contoh seperti pengembalian proyek ya, atau mungkin ada sesuatu yang mengikat ya, ikat antara pemegang modal dengan suatu hal yang dilakukan, itu yang disebut dengan gratifikasi menurut saya. Gitu. Oke, baik Pak. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya saya kembalikan ke Mas Fauzi. Waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap Bapak jika mengetahui ada anggota pengurus yang menyalahgunakan wewenang atau fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi? Ya, di organisasi NU sendiri itu kan ada yang namanya tabayun ya, untuk Ya, mengklarifikasi ya. Jika hal itu terbukti ya kita kembalikan lagi kepada roda organisasi, aturan-aturan yang ada di dalam regulasi organisasi. Kalau itu melanggar ya harus diambil keputusan yang tepat sesuai dengan keputusan organisasi. ya, baik. Tapi kadang sistem di luar organisasi memaksa untuk ikut arus agar urusan lebih lancar. Jadi bagaimana Bapak untuk menjaga PCNU tetap bersih di tengah lingkungan eksternal yang mungkin membiarkan ketidakjujuran tersebut? Oke, gempuran eksternal itu jelas ya di dalam organisasi ini sendiri, organisasi besar ya. Sehingga setiap pengurus itu harus betul-betul memahami anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mengikat kepada setiap pengurus. Sehingga secara internal ya Jam'iyah atau NU ini akan kuat ya dari gempuran-gempuran eksternal yang selalu menginginkan ya sesuatu hal yang mungkin bertentangan dengan organisasi yang kita pimpin. Ya. Mungkin tantangan apa yang paling berat dalam mempertahankan akuntabilitas di organisasi sosial tersebut eh, yang berbasis relawan seperti apa? Jelas tantangannya ya tentang profesionalitas ya, karena di organisasi ini kan tidak ada digaji karena ini adalah organisasi diniyah ya, istimaiyah ya, organisasi sosial keagamaan ya, sehingga kadang ya ada sungkan juga ya untuk menegur ya atau yang lainnya, sehingga disinilah yang menjadi dilematis ya bagi kita selaku pimpinan di dalam kepengurusan di organisasi ini. Maka
akuntabilitas itu adalah bentuk penghormatan kita kepada umat yang sudah mempercayakan kepada kita selaku pengurus. Untuk melihat realita di lapangan, apa perbedaan terbesar antara teori kepemimpinan yang ideal dengan praktik nyata yang Bapak hadapi sehari-hari di rumah atau di mana? Oke, teori kepemimpinan itu kan ya bagaimanapun menganggap semua bawahan itu rasional dan taat kepada aturan-aturan yang ada. Sedangkan di dalam organisasi itu ya kita harus bisa memahami bahwasanya anggota kita atau mungkin struktur di bawahnya ya itu mempunyai egoisme yang tinggi, ya, karakter yang berbeda ya. Nah, sedangkan di dalam organisasi ini sendiri ya tidak ada yang mendapatkan reward gitu loh. Adanya adalah kembali lagi kepada khidmah. Sehingga ya ini perbedaannya teori kepemimpinan yang ada ya selaku teori dengan realitas yang di lapangan. Bedanya seperti itu. Kita harus bisa memahami ya, sehingga leadership kita harus lebih luas dalam memandang persoalan-persoalan yang di lapangan, memahami karakter, ego dan lain sebagainya, untuk melihat organisasi itu secara utuh. Baik, Pak. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin ada pesan dari Bapak untuk kami mahasiswa informatika yang kelak akan menjadi pemimpin, tentang bagaimana menjaga integritas di dunia kerja yang penuh godaan atau tantangan yang kurang baik. Ya, pesan kami ya jadilah ahli yang amanah ya di dalam dunia informasi atau teknologi yang nantinya ya, adik-adik semuanya geluti di dunia pekerjaan ya, karena nanti saya yakin ya ke depan itu dunia teknologi itu akan semakin maju ya, dan akan ada data dan sistem integritas ya lebih maju lagi. Sedangkan sekarang pun secara teknologi kita sudah maju ya, maka saran saya adalah gunakan ya teknologi dan informatika ini sebaik mungkin ya, tetap ya jujur ya, jangan sampai digunakan disalah gunakan menggunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat ya, atau mungkin merusak ya sebuah hal yang seharusnya ini menjadi kekuatan bagi orang-orang informasi dan teknologi ya. Berikan berita-berita yang jujur, transparan, akuntabel dan terbuka sehingga masyarakat secara utuh itu bisa melihat kalau ini bagian manfaat dari kemajuan informasi dan teknologi ya, gitu. Mungkin itu. Baik, mungkin itu saja dari 10 pertanyaan-pertanyaan yang kami utarakan. Jadi jawaban-jawaban Bapak itu sangat membuka wawasan kita, jadi kita bisa belajar banyak hari ini. Terutama bahwa integritas bukan hanya sekedar teori di atas kertas, tetapi adalah seorang yang menjaga hati dan tanggung jawab kepada umat dan Tuhan. Mungkin tidak ada orang lain yang melihat. Selagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Agus Nur Soleh atas waktu jawabannya, ilmu dan nasihat-nasihatnya yang sangat berguna bagi kita dan kita sebagai mahasiswa yang kedepannya jadi calon pemimpin masa depan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam memimpin